Ya, kembali di Berita Satu View, kita lanjutkan dialog. Mas Ari, kalau kita lihat sebenarnya tadi kita bahas ya, munas tandingan begitu ya, Januari, dan ini juga sekarang kemarin sudah secara aklamasi ya, Abu Rizal sudah terpilih kembali. Ini bagaimana dinamikanya nanti, akan berujung kemana begitu? Ya, ini menarik emang tandingan-tandingan ini. Ini mungkin impact dari DPR tandingan yang kemarin kan. Kemudian ada gubernur tandingan dan terakhir nanti ada munas tandingan. Ya, saya kira ya itu bagus saja ya untuk mencari keadilan ya. Saya menduga nanti ujungnya akan seperti P3. Jadi ada salah satu partai yang akan dimenangkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menkumham. Dan saya juga menduga nanti ya paling nanti yang menang akan kubunya Agung Laksono CS seperti Menkumham kemarin memenangkan kubunya Romah Hurmuzi sebagai ketua umum P3, walaupun sekarang masih dalam proses persidangan ya, perintah dari pengadilan untuk menahan dulu penandatanganan Romah Hurmuzi sebagai ketua umum. Ya, Mas Budi, tanggapannya ini dinamikanya seperti apa? Berujungkah dengan mungkin tadi yang dikatakan Mas Ari? Sejarah selalu berulang gitu kan. 2004 setelah konvensi yang dimenangkan oleh Pak Wiranto, kemudian di pemilihan presiden kalah, ada dua partai baru yang terbentuk, kan ada Hanura, kemudian ada Gerindra. 2010 setelah Surya Paloh kalah dari Abu Rizal Bakri di Pekanbaru, muncul partai Nasdem. Jadi saya kira tidak tertutup kemungkinan ini orang-orang penentang Abu Rizal ini akan membentuk partai baru juga, dan atau mungkin bisa bergabung ke partai yang lain. Karena bagaimanapun kalau melihat posisi sekarang mereka agak susah didamaikan gitu ya. Dan kalau kita melihat juga Agung Laksono, Priyo, Budi dan segala macam kan orang-orang yang juga punya kekuatan kan. Priyo menguasai MKGR, Agung Laksono menguasai Kosgoro. Tidak bisa mungkin dimungkinkan islah begitu. Ya mungkin, tapi kalau melihat posisi sekarang rasanya kecil kemungkinan gitu. Apalagi munas versi yang ini juga akan segera dilakukan gitu kan. Masih akan panjang, dan saya kira kalau tadi disebut soal sikap pemerintah, mereka juga harus hati-hati. Tidak boleh secara telanjang ini hanya untuk kepentingan koalisi pemerintah, tapi mereka harus melihat segala aspek sehingga tidak terkesan campur tangan ya. Ya kalaupun mereka campur tangan silahkan, tapi halus dan jangan sampai kelihatan masyarakat gitu kan, kurang lebih begitu. Tapi karena ini kita melihat ketika sebelum munas ini kan Menko Polkam mengatakan tidak memberi izin untuk menyelenggarakan munas di Bali dan segala macam, itu kan kesannya sangat mengintervensi internal partai dan itu tidak cukup cantik untuk dilihat gitu. Termasuk ketika secara tiba-tiba Menteri Hukum mengeluarkan legalitas bagi kubunya Romi dalam P3 hanya untuk mengejar pembentukan koalisi di DPR kan gitu. Jadi saya kira pemerintah perlu hati-hati juga untuk melihat persoalan di setiap partai sehingga tidak terulang kembali ke masa lalu ketika mereka bisa berkuasa penuh mencampuri urusan-urusan internal partai dan segala macam. Nah, jadi saya melihat dua kemungkinan, yang satu ada pembentukan partai baru atau bergabung ke partai yang sudah ada. Yang kedua ya mereka akan tetap ada dua kepengurusan dan itu penyelesaiannya lama gitu. Dan sekali lagi pemerintah sebaiknya tidak terlalu masuk terlalu dalam ke urusan-urusan internal partai gitu. Baik, ini kita bahas mengenai isu kedua begitu ya, bahwa terkait lumpur lapindo ya. Ini masyarakat juga kita cukup melihat bahwa 9 tahun ini menjadi tahun terberat bagi warga di Sidoarjo ya. Nah, Mas Ari, kalau kita lihat sebenarnya masalah ganti rugi ini selalu mengemuka. Jadi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Kalau dilihat kan mereka pada bulan September lalu sudah mengatakan PT Minarak Lapindo Jaya tidak sanggup lagi ya, sekitar 3.127 berkas. Sisanya sekitar 781 miliar. Ini bagaimana, Mas? Ya, ini kan dampak dari lumpur lapindo ini kan makin hari makin luas ya. Kemarin juga kembali jebol lagi tanggulnya sehingga desa-desa yang tenggelam oleh lumpur lapindo ini kan semakin banyak gitu. Sehingga dari PT Minarak Lapindo sendiri kan sudah lepas tangan dan akhirnya pemerintah mengambil alih untuk penggantian ganti rugi. Dan menurut saya kok rasanya kurang fair juga ketika bisnis ini ketika untung kemudian mereka yang menikmati, tapi ketika ada resiko dari sebuah bisnis kemudian negara yang menjamin. Saya kira itu juga kurang fair kalau dilihat dari sudut pandang bisnis ya.
Nah, Mas Budi, ini kan kemarin pemerintah ingin mengurangi defisit anggaran ya terkait subsidi BBM dan lainnya, tapi juga sekarang juga diharuskan untuk menanggung ya dari kerugian-kerugian ini. Bagaimana nanti eksesnya kan seperti apa bagi pemerintah? Kalau saya gini, yang pertama harus diperhatikan adalah korban. Jadi mereka entah tergantung siapapun yang bertanggung jawab, mereka harus mendapatkan perlindungan yang memadai agar mereka bisa tetap hidup meskipun tempat tinggal mereka terusir oleh lumpur Lapindo ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga ini kan kalau yang dulu diatur itu adalah apa yang disebut sebagai peta terdampak gitu kan. Jadi ini yang masuk APBN dan yang lain masuk grupnya Abu Rizal Bakri dan segala macam. Nah, kemarin kita mendengar masih ada tunggakan 700-an miliar yang belum dibayarkan oleh kelompok grup Bakri ini. Saya kira mereka kemarin juga memberikan pernyataan bahwa tidak mampu lagi untuk memenuhi itu. Nah, saya kira itu yang perlu dibahas lebih lanjut. Apakah kalau mereka menyatakan tidak mampu, kemudian bisa dipilotkan perusahaannya, lalu aset-asetnya dijual untuk dibayarkan kepada masyarakat yang dirugikan. Lalu bagaimana kewajiban pemerintah, misalnya kan memang mereka sudah ada alokasi untuk APBN ya kan, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum kereta api dan segala macam, juga pada kelompok-kelompok masyarakat yang tadinya itu mereka cukup aman, tapi setelah meluas mereka menjadi berbahaya. Nah, ini kan ya perlu mendapatkan perhatian yang serius gitu. Tapi khusus untuk kelompok Bakri, saya kira kalau mereka memang menyatakan tidak mampu, ya dipilotkan, aset-asetnya dijual, diberikan kepada para korban gitu. Dan ini kan agak ironis kalau kemudian berita ini didekatkan dengan Munas di Golkar di Bali gitu kan, karena satu sisi ini apa namanya, hajatan politik yang membutuhkan dana besar, di satu sisi secara bisnis mereka ternyata menyatakan tidak mampu. Meskipun ini dua persoalan yang berbeda, tapi masyarakat melihat ini kan orangnya sama juga gitu. Nah, ini saya kira pemerintah perlu duduk bersama, berbicara dengan keluarga Bakri, bagaimana nih supaya korban-korban ini. Dan saya kira ini jebolan ini kan juga bisa meluas juga karena ini belum puncak hujan. 73B kemarin ya. Kereta api itu kan, kereta api itu kan jalan tol sangat strategis, tol dan kereta api yang menghubungkan Surabaya ke Malang dan sebagainya. Itu kalau sempat terputus itu bisa lumpuh ekonomi Jawa Timur, lumpuh. Nah, kalau kita lihat sebenarnya intervensi pemerintah tadi mungkin selain dari menanggung APBN, atau ini bagaimana Presiden Jokowi untuk bisa menengahi, atau bagaimana seharusnya nanti ke depannya, Mas? Ya, memang harus terbuka juga bahwa kondisi anggaran negara ini kan sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga kalau misalkan dibebani dengan lumpur Lapindo yang begitu besar, ya itu kan juga akan mengurangi APBN pemerintah kan. Jadi ya harus dibicarakan lagi bahwa negara juga punya problem yang besar terkait APBN ya. Ya, saya kira juga Grup Bakri tidak juga tidak boleh semata-mata hanya mendasarkan pada hukum gitu kan. Karena selama mereka berargumentasi bahwa kami tidak pernah dinyatakan bertanggung jawab berdasarkan putusan ini dan segala macam. Yang jelas ini masyarakat menjadi korban gitu, dan mereka harus mengakui bahwa asal mula lumpur keluar ini dari pengeboran yang mereka lakukan dan diduga tidak sesuai dengan prosedur. Ada penjelasan ilmiahnya. Betul. Jadi secara rentetan itu kan tidak bisa dipisahkan. Tidak semata-mata pada putusan hukum yang itu mungkin agak jauh dari persoalan juga. Ya, artinya ini eksesnya paradigma dari korporasi yang mungkin tidak peduli dengan keselamatan lingkungan sekitar, begitu ya kalau kita lihat. Iya, dan juga pada korban tadi kan. Iya. Mereka tidak bisa melepaskan diri bahwa ini kan di luar tanggung jawab saya karena ini di luar kepres misalnya gitu. Yang jelas ini adalah rentetan peristiwa yang dimulai dari tahun 2006 sampai sekarang, dan selalu setiap tahun ada korban-korban baru karena lumpurnya meluas, tanggulnya jebol dan segala macam. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dan kemudian duduk bersama dengan keluarga Bakri. Sekali lagi kalau mereka menyatakan tidak mampu, pilotkan, aset-asetnya dijual. Tapi PT Minarak Lapindo Jaya juga sudah mengklaim sudah total sekitar 6 triliun ya untuk bisa membayar ganti rugi, begitu ya. Keluarga Bakri mengatakan begitu. Tapi tadi kan pemerintah bilang masih kurang 700 sekian miliar yang belum dibayarkan gitu. Ya, nanti kita akan membahas win-win solution dan isu terhangat pekan depan, kita akan bahas di segmen selanjutnya.